Selamat siang anak-anak, kalian masih ada sukacita dan semangat untuk belajar pada siang ini. Saya berharap masih ada semangat, masih ada sukacita, supaya hati dan pikiran fokus dalam pelajaran siang ini. Baik anak-anak, setelah pelajaran ini saya berharap anak-anak dapat memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan penuh tanggung jawab. Lalu setelah kita menyanyikan lagu syukur, kalian pun dapat mensyukuri perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan juga kita dapat menerapkan sikap saling mengasihi atau sikap persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, dan menentukan sikap yang benar yang harus kita lakukan di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia. Nah anak-anak, kita memperhatikan bersama, tadi pagi kita sudah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita juga sudah melihat peristiwa apa saja yang terjadi sebagai bukti perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan juga kita juga sudah memperhatikan tentang perubahan wujud zat secara singkat ya, tadi pagi sudah disinggung. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar tentang beberapa peristiwa yang terjadi dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oleh sebab itu, saya minta anak-anak untuk kalian, saya kasih kalian waktu 10 menit. Kalian boleh membaca, ayo membaca halaman 93 sampai 94 tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Di sana kalian akan melihat apa saja yang terjadi. Di sana ada perundingan Royen-Royen dan juga ada konferensi meja bundar. Nah, nanti kalian baca lebih jelasnya untuk kalian memahaminya. Jadi silahkan dibaca dengan baik. Lalu setelah itu anak-anak, saya minta kalian untuk kalian mengerjakan bagian ayo menulis di halaman 94. Dikerjakan dengan benar dan mengambil waktu 1-2 menit menyanyikan lagu syukur. Menyanyikan dengan penuh penghayatan sebagai syukur kita kepada Tuhan atas perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu setelah kalian kalau sudah menyanyikan lagu syukur, saya minta kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 95. Nah anak-anak, kita seperti tadi saya katakan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena atas perjuangan pengorbanan para pahlawan, maka Indonesia bisa ada sebagai negara yang besar sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan sebagai kepedulian kita terhadap pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kita tahu Indonesia adalah negara yang beragam, agama, suku, ras, latar belakang dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak keberagaman. Maka hal apa yang perlu kita lakukan dan kita terapkan di tengah-tengah keberagaman yang ada? Tentu yang perlu kita lakukan adalah menerapkan sikap hidup persatuan dan kesatuan. Kita harus menerapkan sikap hidup persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada di bangsa kita. Nah, kita mau memperhatikan apa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Yang pertama adalah pergaulan antar warga masyarakat terjalin dengan akrab.
Persatuan dan kesatuan membuat warga yang satu dengan yang lain akan menjadi akrab, tidak membeda-bedakan. Lalu yang kedua adalah setiap ada perselisihan segera dapat diatasi. Persatuan dan kesatuan akan membawa kita ketika ada masalah dan persoalan akan diatasi atau diselesaikan dengan kekeluargaan. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan cepat. Pekerjaan jika berat tapi dikerjakan oleh banyak orang bersama-sama dalam kesatuan, maka pekerjaan itu akan diselesaikan dengan cepat. Lalu yang keempat adalah kehidupan di masyarakat itu serasi, tentram, dan damai. Jadi kehidupan di masyarakat itu aman, damai, tentram, serasi. Karena persatuan dan kesatuan yang diciptakan di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kekuatan dan ketahanan masyarakat. Jika kita bersatu dalam persatuan dan kesatuan, maka apapun serangan dari luar tidak akan pernah menggoncang bangsa Indonesia, karena seluruh rakyatnya hidup dalam persatuan dan kesatuan walaupun ada berbagai macam keberagaman. Nah anak-anak, saya berharap kalian coba mendiskusikan bagian ayo berdiskusi halaman 96 dengan anggota keluargamu di rumah. Dikerjakan dengan baik dan benar. Nah anak-anak, kita memperhatikan kenapa kita perlu menyanyikan lagu-lagu wajib. Kita memperhatikan ciri-ciri lagu wajib itu. Yang pertama adalah bersifat perjuangan atau semangat negara. Yang kedua, dinyanyikan dengan semangat. Yang ketiga, dinyanyikan pada saat hari-hari besar kebangsaan. Yang keempat, diciptakan oleh pejuang-pejuang tertentu. Yang berikutnya adalah dinyanyikan secara hikmat. Lagunya sangat dihormati. Dan yang terakhir, biasa isinya menceritakan tentang ciri-ciri bangsa. Nah anak-anak, silahkan nanti kalian mengerjakan setiap tugas yang ada. Dan jangan lupa tugasnya harus dikumpulkan sampai waktu yang telah disepakati bersama-sama. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati kami dari awal pertemuan kami sampai akhir. Dan anak-anak-Mu akan melanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.